Halo kita, halo, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku mau review shuttlecock 3-in-1 mereknya Alpha. Buat yang belum tahu, jadi akhir-akhir ini muncullah shuttlecock 3-in-1. Maksudnya dari kepala, nggak tahu itu kepalanya dari apa, katanya sih dari serbuk kayu. Tapi kalau yang shuttlecock beneran tuh biasanya dari kulit kayu ya, jadi kayak gabusnya yang biasa kalau zaman dulu tuh obat batuk, kalau kalian beli di apotek racian dikasih tutup model gabus, atau mungkin sirup ya zaman dulu, atau wine anggur itu dikasih gabus. Tapi sekarang kan udah kayak divakum pakai karet ya. Kepala shuttlecock itu biasanya dibuat pakai itu. Nggak tahu ini, aku nggak membedah ya, nggak dibedah. Pokoknya dibuat main. Terus yang di bagian tengah, jadi biasanya kan langsung ditusuk bulu. Dari kalau di Indonesia biasanya itu bulu mentok atau bebek. Tapi kalau di luar negeri bulunya angsa. Itu biasanya langsung dimasukin ke kepala. Tapi kalau ini bulunya itu pendek-pendek, terus tengahnya dikasih plastik, jadi diganti plastik. Karena kalau kalian beli shuttlecock yang bagus, yang mahal, itu biasanya dari bulu angsa, dan itu cuman di bagian tertentu dari sayapnya angsa. Jadi shuttlecock itu nggak tahu berapa, 12 bulu ya kalau nggak salah. Itu makan berapa angsa aku nggak ngerti. Banyak pokoknya kalau mau dapat yang berkualitas. Tapi kebanyakan dari kita main yang harga 100 ribuan ini, kalau ini harganya 110 sih di toko. Mungkin ada yang jual 105 juga. Kalau kok yang biasanya harganya range segini, bulunya itu agak melengkung, nggak lurus. Makanya produsen-produsen sekarang bikin dari plastik biar ngejar itunya. Soalnya batangnya biasanya kan nggak lurus, tapi ujungnya kan lurus. Maksudnya di bulu yang terakhir itu kan biasanya lurus. Makanya dikasih plastik biar lebih stabil. Apakah memang bisa lebih stabil? Nah itu, mari kita review bersama-sama. Sebenarnya Cock 3-in-1 ini juga nggak baru-baru amat sih. Kira-kira 2 tahun lalu itu aku udah pakai yang mereknya Indocock, itu yang slopnya hijau sama hitam. Itu aku rasa lumayan awet, cuman ya dibandingin harga sama keawetannya itu lebih murah kalau yang normal, yang bukan 3-in-1. Jadi yang aku biasanya pakai merek Johan sih, jadi teman-teman lebih milih pakai merek itu daripada yang Indocock. Kalau aku ingat-ingat kembali ya, Indocock sama Alpha ini aku rasa lebih enakan Indocock ini. Butuh penyesuaian dan nggak sama larinya sama shuttlecock yang normal. Nanti pelan-pelan kita review ya. Yang pertama itu shuttlecocknya baru dibuka, tutupnya, cocknya jatuh sendiri, soalnya lebih kurus daripada tabung slopnya. Jadi tabung slopnya itu kayak lebih besar, dan aku lihat diameter penampang ini ya dari atas itu kelihatan memang lebih kurus sih, lebih kecil. Ya aku pasti produsen tuh udah nimbang ya, mau dikecilin atau mau diperbesar. Ini kalau bahasa Jawanya tuh mingkup mingkup atau jeber. Nah itu kayaknya kok ini itu kecil gitu, atau mingkup. Terus dari bulunya aku lihat lebih tipis daripada bulu-bulu shuttlecock yang lain.
Karena biasa aku pakai Johan, jadi aku ngikuti perkembangannya kok Johan ya. Kalau dulu itu kualitas bulunya itu stabil dan ketebalan bulunya juga sama semua. Satu kok, satu kok, satu slop isi 12 itu 12 sama semua. Tapi sekarang ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis. Tapi di Shuttlecock merek Alpha ini bulunya itu lebih tipis lagi dari yang tipisnya Johan. Terus apakah kalau tipis itu berarti lebih fleksibel? Kemungkinan iya, tapi apakah itu menjamin lebih awet? Kalau fleksibel harusnya lebih awet ya, kalau kita nggak sengaja ngenai bulunya nggak gampang patah. Tapi nyatanya tadi aku pakai satu game ini awet, nggak setelah aku keluarin dari slop ada yang oleng satu, terus ganti yang ini dan ini awet sampai gamenya selesai juga. Bulunya memang agak pecah-pecah jadi kayak kemucing gitu tapi masih stabil dan enak, nggak melambat atau nggak jadi lebih cepat, jadi masih stabil. Tapi waktu aku di game berikutnya aku ganti, terus cuman dapat 5 poin itu udah oleng, bulunya patah satu, patahnya agak panjang sih, jadi oleng. Ya itu kita nggak bisa prediksi ya, kadang-kadang ada teman-teman yang mukulnya nggak tepat terus ngenai bulunya jadi kayak gitu. Terus yang berikutnya waktu nyemes itu suaranya itu aku pikir raket yang patah atau senar yang patah, tapi memang kalau dibuat nyemes suaranya itu nggak bisa kayak dua gitu. Tapi bunyinya kayak penggaris plastik kamu dempetin 3 dijejer gitu terus dipukulin ke meja ceprek ya gitu bunyinya. Nah menurut teman-teman kalau yang pernah pakai kok 3 in 1 ya, itu malah cepat ngerusak senar. Jadi kalau kena plastiknya ya aku rasa secara ini ya, secara logika sih, kalau koknya datang kan kita nggak melulu ngenai kepala ya, maksudnya kepala dulu terus koknya itu kan berbalik arah, pasti ngenain yang di batangnya itu. Nah batangnya kalau kita kena plastik gini ya berarti plastik ketemu senar yang juga plastik. Ya plastik kan ada macam-macam ya, ada nilon, ada PP dan sebagainya. Jadi waktu nyemes dia teman-teman pasti ngerasain lah, nggak cuman aku aja yang dengar, tapi suaranya itu beda, jadi kayak plastik ketemu plastik. Terus waktu dibuat main apa kendalanya ya? Waktu dibuat main aku lihat karena ini over stabil sih, jadi aku mukulnya itu harus lebih hati-hati. Kalau misalkan aku kepingin nempatin ke kolom belakang yang kotak kecil itu, jadi aku harus memang nempatin di sana. Biasanya itu kan aku perkirakan kalau bolanya jauh aku akan tambahi powerku dikit biar nanti kalau bolanya melambat bisa pas jatuhnya di situ. Tapi kalau pakai shuttlecock ini aku mau kayak gitu malah out, dan sering kali out sih di awal-awal aku main pakai shuttlecock ini. Apalagi di sini aku pindah lapangan ya, di lapangan sebelah sana, dan anehnya sih malah lebih sering out, padahal pintunya itu malah deket sama Carlo. Harusnya kan angin tuh datangnya dari pintu ya, tapi kok ini kebalik. Ya itu mungkin cuman perasaanku aja ya, tapi shuttlecock ini ada yang suka, ada yang nggak suka. Aku termasuk orang atau tim yang nggak seberapa suka karena lebih aneh menurutku. Nggak aneh gimana ya, maksudnya nggak sampai jelek nggak bisa dipakai gitu, tapi karena
kayak jatuhnya itu agak, kalau misalkan lawan tuh di net dia pakai teknik yang melintir bola, itu kan kalau aku mau mukul harus bolanya itu jatuh vertikal dulu baru aku bisa mukul dengan akurat. Tapi di sini bolanya itu kayak sepersekian detik itu nggak jatuh nggak tegak lurus. Jadi aku harus menunda mukul sepersekian detik baru bisa mukul pukulan atau arah yang akurat. Kadang-kadang kalau kita pakai shuttlecock yang umum tuh biasanya melengkung atau bikin parabola kayak pisang gitu ya. Bisa lurus, nggak lurus, bisa bengkok gitu mukulnya. Nah kalau aku pakai ini kayaknya nggak pernah kejadian kayak gitu, jadi tetap lurus. Cuman kendalanya ngatur di timingnya itu kayak melajunya cepet banget gitu, karena mungkin ya biar beratnya itu sama dengan kok normal, karena dia pakai plastik berarti lebih berat, jadi bulunya dia bikin tipis supaya lebih ringan kan kalau tipis. Terus kayaknya juga lebih pendek, ketinggian shuttlecocknya itu juga lebih pendek biar ngejar mungkin beratnya ya, supaya lajunya itu tetap stabil seperti shuttlecock yang umum. Kalau buat netting, drive itu bagus sih menurutku dan stabil walaupun koknya sudah jelek, maksudnya bulunya udah brodol. Itu biasanya aku kan nggak berani untuk ngasih kayak netting yang tipis atau net silang, itu aku nggak berani. Tapi dengan kok ini aku kasih net silang itu masih bisa tipis, jadi bagus lah untuk kestabilan permainan. Kalau misalkan satu game tetap pakai ini ya, tetap shuttlecock satu, itu aku seneng sih, lebih stabil. Ada teman yang bilang kalau kepalanya keras maksudnya kepala shuttlecocknya, bukan kepalanya temanku yang keras. Jadi kepala shuttlecock ini katanya keras. Kalau menurutku sih enggak, kepalanya itu normal-normal aja, mungkin karena dia pakai plastik dan dia nggak pernah pakai 3-in-1 ya mungkin, jadi bilangnya kayak gitu. Padahal enggak sih, aku pernah nemuin shuttlecock normal yang lebih keras lagi, dan ada juga yang lebih empuk, yang banyak dari kayak busanya sandal. Oke, rekomendasi apakah shuttlecock ini aku rekomendasikan? Aku rasa lebih baik layak dijadikan alternatif. Jadi misalkan kalian punya kok favorit yang udah cocok, terus pas nggak ada stok, bisa pakai shuttlecock ini sebagai alternatif. Tapi kalau misalkan kalian mau ganti ya, ganti merek ke ini, aku nggak rekomen sih. Tapi nggak tahu lagi, kalau biasanya shuttlecock itu cocok-cocokan sama lapangan, karena lapangan yang ini cocok sama shuttlecock merek ini. Mungkin kalian tetap shuttlecocknya mereknya sama tapi pindah lapangan terus jadi nggak cocok. Nah itu sering terjadi kayak gitu. Mungkin tergantung dari kelembapan udara sama ketinggian gedungnya juga. Secara umum kok 3-in-1 tuh nggak murah ya, jadi kita akan main tuh pakai yang ya standar, yang 100 ribuan lah, medium quality gitu. Dan kalau kalian ganti merek ini, itu ya kira-kira sama lah, nanti habisnya kayak gitu. Biasanya kan normalnya itu kita punya satu game itu pakai 2 shuttlecock, dan ini bisa awet satu sih lumayan menurutku secara value ya. Jadi nggak mahal-mahal amat. Mahal itu kan dinilai dari kita butuh berapa untuk satu game, bukan mahal satu slotnya.
Kalau mahal satu slopnya tapi koknya awet bisa dipakai satu minimal 1,5 game, itu berarti koknya itu worth it banget daripada kok yang biasa kita pakai dua, 1 game 2 itu udah boros sih, nggak layak. Kalau di grupku nggak layak. Kalau kalian pikir awet atau enggak itu tergantung dari semesan yang main, itu aku rasa enggak ya. Kalau kita tepat mukulnya itu, aku lihat di grup-grup lain mukulnya pemainnya itu bagus-bagus, tepat terus, shuttlecocknya awet, jadi bisa dipakai sekitar 1,5 gamean. Padahal merek yang sama aku pakai di grupku itu malah butuh 2 shuttlecock. Berarti kan tergantung yang mukul ya. Kalau tepat terus ya awet, tapi kalau yang main sering nampel bulunya terus kena, terus kayak gupil atau ada pecah dikit, terus patah satu atau patah setengah, nah, itu bikin nggak stabil dan kita jadi kepingin ganti shuttlecock biar ini, biar enak mainnya. Oke guys, jadi gitu aja sih review shuttlecock ini dari aku. Oh, by the way, dari merek Alpha ini ada yang black bukan kalengnya Kongguan ya. Jadi black hitam, jadi Alpha Black. Itu harganya lebih mahal, kalau nggak salah tadi Rian bilang 135.000. Mungkin kualitasnya lebih baik ya daripada yang ini. Tapi biasanya sih kalau 3-in-1 gini ya sama-sama baik, cuman lebih banyak yang stabil daripada dicampur sama yang oleng. Gitu biasanya produsen-produsen menjual shuttlecocknya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Separuhan.